Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 859. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Melonjak dan menekannya di Laut Guntur dengan akar yang tak terhitung jumlahnya seperti rantai, menembus tubuh Lord of the Abyss, menghalangi kekuatannya. Sementara kekuatan manik-manik batas kota dan cakram Gyeokyan Kun menyegel semua kekosongan, dan sinar cahaya Guntur di bawah desakan Kincen itu berubah menjadi segel jimat Guntur, menghalangi segalanya. Awalnya dengan kekuatan Kincen tidak mungkin untuk memahami kekuatan jimat Guntur yang begitu menakutkan. Tetapi di dalam cakram Gyeokyan Kun, Kincen bertanggung jawab atas segalanya. Dan dia dapat menggunakan cakram Gyeokyan Kun untuk berevolusi menjadi jimat Guntur. Itu juga merupakan kunci untuk menekan Lord of the Abyss. Kamu ingin menekanku? Kamu ingin menekanku? Harta macam apa ini? Dunia kecilmu. Bayi yang baik. Kamu memiliki harta yang begitu banyak. Tetapi kamu tidak boleh berpikir untuk menekanku. Di lautan Guntur, Lord of the Abyss nampak meraung, dan yang tertekan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan di tubuhnya untuk melawan Kincen, untuk melepaskan diri dari dunia kecil ini. Karena dia tahu bahwa selama dia dapat ditekan oleh Kincen, dia benar-benar akan ditekan, dan tidak akan tahu berapa lama dia akan keluar dari masalah ini. Akan tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dan terus ditekan sedikit demi sedikit. Semua orang lakukan, kata Kincen dengan dingin dan mengerutkan kening karena Lord of the Abyss masih melawan. Tiba-tiba Kinmo dan yang lainnya muncul, satu persatu menggunakan kekuatan ras iblis, mendesak pohon iblis dari 10.000 alam, dan secara paksa menekan Lord of the Abyss. Apa ini kamu? Ketika Lord of the Abyss melihat Kinmo, dia ketakutan. Dan dia menyadari bahwa ini adalah keturunannya di dunia rahasia Abyss. Murid, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar berlindung kepada musuh asing dan menekan guru ini. Tidak heran jika iblis ini merasakan aura yang familiar sebelumnya. Kamu cepat segera selamatkan guru ini. Lord of the Abyss itu menampilkan serangkaian kekuatan iblis yang dalam untuk mempengaruhi Kinmo dan menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi kekuatan iblis abisal di dalam tubuh Kinmo telah dimurnikan sejak lama, dan Lord of the Abyss tidak dapat menggunakannya sama sekali. Kemudian Lord of the Abyss itu melihat Tu Moyu, Ling Yuan dan yang lainnya dan bahkan lebih marah lagi. Kamu adalah anggota ras iblis mati dan ras iblis suci. Kamu benar-benar membantu ras manusia, kurang ajar. Lord of the Abyss itu menjadi gila. Apa muridmu? Kata Kinmo, dia tersenyum dingin. Lihat siapa aku. Seketika Kinmo berubah menjadi wajah yang sama dan napas yang sama dengan Kincen. Ini seketika membuat Lord of the Abyss semakin terkejut. Kedua orang itu ternyata adalah orang yang sama. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Ras manusia diubah menjadi ras iblis. Hanya aura jiwa yang tidak sama. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa Kincen tidak mau menjelaskan, melainkan dia bersatu dengan banyak master dan melakukan upaya bersama untuk menyegel Lord of the Abyss di Laut Guntur di dalam cakram Gyeokyan Kun. Lord of the Abyss, suatu hari aku akan memperbudakmu. Saat ini meskipun di penjara di Lautan Guntur, Lord of the Abyss masih penuh amarah, kebencian di wajahnya, dan pikirannya seperti badai tersampaikan darinya. Dengan basis kultivasimu saat ini, tidak mungkin untuk memurnikanku, memperbudakku, dan menjadikanku boneka. Anda tidak akan dapat memperbudak saya. Bahkan jika Anda memurnikan saya menjadi debu, saya akan sepenuhnya terlahir kembali dan memiliki kekuatan asli. Lord of the Abyss itu tiba-tiba menjadi tenang. Kamu tidak pernah bisa membayangkan betapa menakutkannya pikiran dan kekuatanku nantinya. Mungkin sekarang kamu bisa menyegelku, tetapi suatu hari nanti kekuatanku akan pulih. Hancurkan sangkar ini, dan saat aku mengumpulkan kekuatan yang cukup, aku akan menembus segel ini dan membunuhku. Bahkan penguasa penghakiman tidak akan bisa membunuhku.
Jadi kamu pantas mendapatkannya. Oh, benarkah? Maka saya akan menunggu hari itu untuk melihat apakah Anda dapat membuka segel ini atau Anda akan diperbudak olehku. Kata Qin Chen. Dia tersenyum dingin. Kekuatan tak terbatas datang dan dalam sekejap Lord of the Abyss sangat ditekan lalu menghilang sepenuhnya. Aku akan kembali. Lord of the Abyss itu meraung, benar-benar tenggelam dan dipenjara dengan kuat oleh pohon iblis dari 10.000 alam. Dalam sekejap cahaya guntur yang tak terbatas dan energi iblis menghilang di seluruh dunia, dan benua Tianwu yang bergetar juga memulihkan ketenangannya. Hanya sosok guntur yang menembus langit yang nampak masih berdiri dengan bangga di kehampaan. Anda, kata Qin Chen. Dia memandang sosok guntur itu dengan 1000 kata di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Saat ini sosok guntur itu memandang Qin Chen dengan ramah dan berkata dengan lembut, "Saya tahu Anda memiliki banyak keraguan. Bukannya saya tidak memberitahu Anda, tetapi Anda adalah variabel dalam sungai panjang takdir. Nasib berubah dan tidak ada yang bisa sepenuhnya memahami takdir. Tapi campur tangan secara paksa itu hanya akan memunculkan teror yang besar. Sekarang Anda masih terlalu lemah. Dan jika banyak hal yang diceritakan kepada Anda, maka itu hanya akan merugikan Anda. Intinya, ketika Anda benar-benar melampaui jalan surga, menjadi tuan, dan melampaui aturan, Anda harus tahu beberapa hal, juga dapat memahami kesulitan saya. Jalan Anda menuju Tuhan akan sangat sulit, tetapi saya yakin Anda akan berhasil. Semoga hari itu Anda akan memahami usaha keras saya. Juga ibumu, dia juga menunggumu." Saat suara itu jatuh, sosok guntur itu melirik Qin Chen dalam-dalam, lalu menggedor, meledak, dan menghilang tanpa jejak. Mendengar itu, Qin Chen melayang di udara dengan bingung. "Ibu, apa ibu sedang menungguku?" kata Qin Chen. Hatinya bergetar. Pada saat ini dia banyak berpikir, tetapi pada akhirnya dia menghela napas panjang. Meskipun dia masih belum mengerti banyak hal, tetapi suatu hari nanti, dia pasti akan mengerti semuanya. Tentu, itu berhasil. Lord of the Abyss ditekan. Kami menang. Di kota Tianlei, budak hitam dan yang lainnya melihat energi iblis yang benar-benar telah menghilang dan guntur yang tak berujung dengan kegembiraan. Dan mereka semua berdiri satu persatu dengan kegembiraan di mata mereka. Pada saat ini, kengerian di hati orang-orang di seluruh benua Tianwu telah menghilang. Di atas langit yang jahat, kabut menghilang, dan matahari bersinar terang. Selanjutnya budak hitam, Gu Junren, lelaki tua Dabai, Lau Yuan, Pu Qiankun, Mo Yuan Bei. Mereka semua naik ke langit satu persatu, bergegas menuju ke arah Qin Chen dengan penuh semangat. Dan bahkan penguasa langit seperti Dong Yuyin, mereka semua terkejut melihat Qin Chen. Tuan mereka saat ini benar-benar menekan master teratas di ras iblis abisal dan sosok guntur. Itu terlalu menakutkan. Apa asal-usul Qin Chen? Saat ini ketika awan gelap menghilang, bahkan asal benua Tianwu bergetar dengan sedikit kegembiraan. Semuanya berakhir. Qin Chen tersenyum dan menatap budak hitam dan yang lainnya. Dia saat ini juga sangat bersemangat. Aksinya kali ini secara langsung mengangkat krisis Yomi Mansion, bahkan melenyapkan krisis dari Lord of the Abyss. Setidaknya dalam waktu yang singkat, benua Tianwu akan aman. Walaupun Yomi Mansion pasti akan terus menatap ke sini. Dari jiwa sukuan, Qin Chen telah mengetahui bahwa jalan surgawi Yomi Mansion ke alam bawah sebenarnya telah ditemukan. Dan dengan pemulihan terus-menerus dari alam surga, celah jalan itu secara bertahap dibuat naik. Dan kemudian Yomi Mansion ingin mengirim seseorang master ke alam bawah itu sangatlah sulit. Bahkan jika Yomi Mansion benar-benar mengirim seorang master, jalan kosong di luar benua Tianwu perlahan menghilang, tanpa jalan kosong untuk memimpin jalan. Bahkan jika penguasa rumah Yomi Mansion datang ke alam bawah, akan sangat sulit menemukan benua Tianwu. Semuanya, krisis Yomi Mansion telah diselesaikan, dan saya akan memperbaiki kota Tianlei dan benua Tianwu terlebih dahulu. Lalu kita semua akan berkumpul untuk berdiskusi bersama, kata Qin Chen. Dia berdiri dengan bangga di langit, memandangi seluruh benua. Pertempuran ini menyebabkan kota Tianlei yang asli menjadi bobrok, banyak bangunan hancur,
banyak formasi besar dihancurkan, dan seluruh benua Tianwu dihancurkan oleh serangan terakhir dari Lord of the Abyss. Dan pena suci di bawah tanah terbelah, bumi runtuh, energi spiritual runtuh, gunung-gunung runtuh. Itu adalah adegan kiamat. Jika benua Tianwu terus dirusak, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi seluruh orang di daratan. Qin Chen segera berkomunikasi dengan asal-usul benua Tianwu. Segera aura besar muncul dari tubuhnya, terhubung dengan asal-usul benua Tianwu, dan kekuatan suci yang kuat menyapu tubuh Qin Chen. Ini adalah pena suci kuno di dalam cakram Gyeokyan Kun yang dengan cepat jatuh ke tempat inti di benua Tianwu. Di wilayah bela diri, wilayah surga utara, wilayah barat, wilayah Cina Selatan, dan wilayah benua timur, ada 3 pena suci kuno di kelas atas tingkat suci surgawi, dan masing-masing ditempatkan di wilayah ini. Pena suci ini berasal dari ujian surgawi, dan sekarang itu semua terjun ke benua Tianwu. Dan ketika jatuh ke bumi, tiba-tiba pohon-pohon yang menjulang tinggi muncul dari tanah. Pohon-pohon besar ini semuanya adalah pohon roh, penuh dengan aura. Itu dioperasikan menurut berbagai formasi, dan sebenarnya itu membentuk formasi yang mirip dengan formasi pengumpulan roh. Tanaman yang tak terhitung jumlahnya obat suci mulai tumbuh. Qin Chen tidak tahu berapa banyak arogansi surgawi, iblis dan orang kuat yang telah terbunuh di dunia iblis. Dan dia telah memenangkan harta luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, termasuk pil ilahi yang tak terhitung jumlahnya, pena suci, dan juga banyak harta suci, serta tanaman suci iblis dari surga. Qin Chen menaburkan itu semua dan mengaturnya ke setiap sudut benua Tianwu. Tiba-tiba berbagai tanaman suci tumbuh dan berubah menjadi ladang obat. Beberapa tanaman obat suci kuno berakar. Begitu mereka mendarat, itu kemudian menyerap energi suci untuk memperbaiki rantai secara otomatis. Dalam sekejap, seluruh benua Tianwu mulai bersinar dengan vitalitas yang kuat. Berbagai hal spiritual mulai tumbuh. Semuanya mulai bermula, dan beberapa monster serta prajurit manusia secara alami tidak dapat menahan diri untuk menerobos. Sungguh energi suci yang kuat. Di negara bagian ini, orang-orang di benua Tianwu akan terlahir sebagai seorang pejuang. Kunci dari energi suci ini adalah setelah bernapas dalam waktu yang lama, Anda bisa menjadi seorang Martial Emperor. Dan Anda dapat menerobos ranah alam suci, bahkan melangkah ke ranah alam suci yang lebih kuat. Saat ini orang-orang di Pavilion Candi tidak bisa menahan rasa takut ketika mereka melihat mahakarya Qin Chen. Qin Chen ingin mengubah benua Tianwu menjadi lingkungan yang mirip dengan surga. Menurut transformasi Qin Chen, benua Tianwu akan menjadi harta yang mirip dengan surga di masa depan. Dan setiap orang bisa menjadi ahli di ranah alam suci. Namun ini juga karena benua Tianwu adalah benua sumber yang sama dengan alam surga, sehingga memiliki kualifikasi seperti itu. Gemuruh, Qin Chen menunjukkan caranya sendiri, esensi suci yang tak terhitung jumlahnya, ramuan, biji-bijian, dan larangan. Di benua Tianwu itu mulai berubah, membentuk wajah baru, berkembang secara mandiri. Kemudian Qin Chen mulai mengubah kota Tianlei. Dia mengangkat tangannya dan segera gelombang petir muncul. Awalnya lautan guntur telah menghilang. Setelah memasuki cakram Gyeokyan Kun milik Qin Chen, area terlarang misterius lautan guntur telah benar-benar menghilang. Tetapi sekarang, Qin Chen menampilkan jejak cahaya guntur dari cakram Gyeokyan Kun dan mengaturnya di luar kota Tianlei, menciptakan kembali alam semesta puluhan ribu mil di luar kota. Seluruh area di luar kota Tianlei, tanah itu dimurnikan oleh kilat, dan tanah serta bebatuan asli semuanya dimurnikan menjadi kristal batu giok, seperti kristal suci. Kemudian Qin Chen sekali lagi menerbangkan banyak bahan yang disimpan di dalam cakram Gyeokyan Kun. Di saat yang sama, istana Ji Xiaodao juga berputar, dan teknik perbaikan langit juga dirilis. Selain itu, sebuah pena suci tingkat guru suci juga dikeluarkan dari cakram Gyeokyan Kun. Itu terbang dan jatuh langsung ke alam bela diri. Segera pena suci tingkat guru suci itu seperti naga yang marah langsung memasuki tanah benua Tianwu. Tiba-tiba energi suci yang mencengangkan mulai muncul di domain bela diri. Pena suci tingkat guru suci, pena suci kuno yang menakutkan yang dapat melahirkan ahli guru suci. Itu begitu kuat sehingga seluruh domain bela diri berubah. Selain itu, benua Tianwu asal-usul guru suci juga pelan berubah dan meningkat di bawah nutrisi dari pena suci ini.
Tentu saja tempat paling sentral adalah kota Tianlei di mana Papilun Candi berada. Itu membentuk ruang mandiri dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya di semua tempat. Qin Chen mengubah langit dan bumi kota Tianlei menjadi gua seperti negeri dongeng, dengan sarana yang luar biasa, mewah. Saat ini melihat itu, Master Papilun Candi yang tak terhitung jumlahnya di kota Tianlei, pusat kekuatan alam suci di benua Tianwu, semuanya memiliki mata yang tumpul. Su Kuan, Ya Wuming, Tu Moyu, Ling Yuan, Murong Bingyun, kalian semua keluar. Cepat ikuti teknik pemurnianku untuk memadatkan tanah sejauh ribuan mil dan membentuk alam rahasia yang unik, kata Qin Chen. Selama proses kondensasi, Ya Wuming dan yang lainnya di tubuh Qin Chen semuanya terbang keluar, membantu bersama dan memainkan berbagai taktik. Pada saat yang sama, Qin Chen menghantui kekuatan tahun, menggunakan asal-usul waktu dan mempercepat waktu. Pada saat ini Qin Chen mendesak asal-usul waktu dan kekuatan waktu bahkan lebih menakutkan. Dengan akselerasi 100 kali lipat, Qin Chen dan yang lainnya memadat selama 100 hari penuh. Lebih dari 3 bulan di dunia luar. Boom! Bumi runtuh dan akhirnya seluruh dunia kota Tianlei dipenuhi dengan obat suci. Dan puncaknya menjulang ke awan. Potongan cahaya guntur berubah menjadi laut. Dan di bawah tanah itu adalah pena suci tingkat guru suci. Banyak orang di kota Tianlei saat ini tidak bisa membantu tetapi mulai menerobos. Kota Tianlei yang dulu sekarang telah digantikan oleh kota Tianlei yang lebih luas. Di kota Tianlei ini kekuatan jiwa Qin Chen, kekuatan asal melonjak sepanjang tahun. Kecuali jika master di ranah guru suci turun. Jika tidak, bahkan jika itu adalah setengah langkah guru suci, itu tidak akan dapat menerobos kota Tianlei. Sekarang jika ada guru suci setengah langkah seperti Su Kuan untuk menyerang, bahkan jika Qin Chen tidak ada, kekuatan kota Tianlei sendiri dapat langsung membunuh lawan dan mengubahnya menjadi nutrisi di kota Tianlei sendiri. Selain itu, Qin Chen adalah putra dari benua Tianwu dan dia terintegrasi ke dalam asal-usul benua Tianwu. Sehingga penguasa benua Tianwu yang menerobos ranah alam suci tidak akan dapat mengkhianati Qin Chen dan Papilun Candi. Dengan cara ini, seluruh benua Tianwu akan menjadi tanah pribadi Qin Chen. Jadi, semua orang yang ada di benua Tianwu akan menjadi bawahan Qin Chen. Kecuali orang itu tidak menggunakan energi suci dan sumber daya dari benua Tianwu untuk menerobos, maka orang itu tidak akan menjadi bawahan Qin Chen. Akan tetapi, itu tidak mungkin. Chen Shao, kamu terlalu dibesar-besarkan. Pena suci macam apa ini? Kekuatannya terlalu kuat. Saat ini Jiang Ying dan yang lainnya nampaknya telah berhasil menerobos ke puncak tahap akhir alam suci panah. Yah benar, bagaimana Chen Shao melakukannya? Lin Tian juga berkata dengan kaget. Semua orang di sekitarnya juga tercengang. Banyak master Papilun Candi di tingkat tinggi seperti Jiang Ying. Itu adalah master di puncak alam suci panah. Mereka telah memperbaiki rantai secara ekstrim di tanah terlarang. Namun karena mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk terus menerobos. Akan tetapi pada saat ini, di bawah pena suci tingkat guru suci yang dikeluarkan oleh Qin Chen, setiap orang benar-benar memiliki tujuan untuk melangkah ke ranah yang lebih tinggi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.